Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video lanjutan, video part kedua, lanjutan dari video sebelumnya. Jadi pada video part pertama kita udah melakukan perjalanan dari Pool Gunung Harta Cokro Aminoto Denpasar menuju ke rumah makan Sumber Harta Baru yang ada di Situbondo. Gue juga udah review bagian interior secara lengkap dan fasilitasnya seperti apa aja, itu ada di bagian part pertama ya. Jadi buat lu semua yang baru bergabung di video ini, jangan lupa cek video part pertama, itu linknya ada di kolom deskripsi ya. Kalau udah nonton video part pertama, kita lanjut video part kedua. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng pemberitahuannya biar gak ketinggalan konten gue selanjutnya. Sekarang jam setengah 7 malam, kita masuk di rumah makan Sumber apa tadi ya, pokoknya ini rumah makannya Gunung Harta. Ini ada di Kabupaten Situbondo ya, Kecamatan Banyu Putih. Nah ini kita tadi konvoy sama yang Jogja 1 Tronton, tapi dia di belakang. Dan ini ada 3 unit yang udah standby di sini. Ini kalau nggak salah yang Semarang, ini yang berangkat duluan tadi gitu. Sekarang ini jam 7 kurang, jam 7 malam kurang ya. Kita coba servis makannya dulu. Ini tadi kita dibagiin kupon makan itu di dalam armada ya, jadi dibagiin sama kernetnya yang bertugas. Sekarang kita tukerin, jadi Gunung Harta itu udah nggak pakai tiket-tiket gitu ya. Jadi tadi pun cuma dikirimin etiket lewat WhatsApp, dan ya untuk makannya ini dibagiin kupon makan di dalam armada. Coba kita makan dulu ya. Antri nih kayaknya. Seperti ini untuk menu makan malam kita hari ini. Jadi makannya itu yang untuk Jakarta itu ada 2 kali ya. Nanti kita makan lagi di rumah makan Sari Rasa Wuleri Kendal sorry. Dan ini servis makan pertama kita, makan malam di Situbondo. Ada nasi, terus ada sayur ayam, ada telur bulat tapi setengah, telur bulat dicabein gitu. Terus ada tempenya itu bukan orek ya, dia tempe sayur gitu, tempenya agak gede-gede potongannya. Terus ada kacang panjang sama toge, sambal sama kerupuk. Kira-kira seperti itu untuk menu makanan kita malam hari ini di Situbondo. Dan ini minumnya teh manis hangat. Oke, sekarang kita coba servis makannya dulu ya. Ini ya untuk rumah makannya, rumah makan Gunung Harta. Nah, di Situbondo. Rumah makan Resto Sumber Harta Baru. Kayaknya ini kerjasama sama Gunung Harta gitu di Situbondo ya. Dan ini untuk musolanya ada di sebelah sini. Terus untuk tempat makannya yang di sebelah sana itu agak kecil ya, tapi ini lebar sih. Di sini juga masih bisa buat makan. Dan settingannya bangkunya itu 4 orang. Jadi 4 bangku per meja gitu. Dan ini armada kita, armada terbaru Hino RM 280. Wah, ini pakai bodinya Jetbus 3 SHD ya. Basicnya Jetbus 3 SHD, tapi selendangnya itu di custom jadi selendang SDV namanya. Selendang itu modelnya itu terputus gitu. Nah, nggak kayak yang biasanya ya. Jadi kalau yang biasa itu nyambung ke belakang. Kalau SDV itu di selendang Voyager itu terputus di atasnya. Gitu sih bedanya. Untuk basicnya sih sama body Jetbus 3 SHD. Nah, ini pakai mesin Hino RM 280 yang menggunakan bagasinya itu los. Bagasinya los, mantap. Dan di sini di liverinya ada logo Gunung Harta. Biasanya kalau yang unit pakai mesin Mercy itu logonya logo Mercy. Tapi kalau selain Mercy, dia pakai logo Gunung Harta sini, GH. Bukan logo Gunung Harta sih ya, lebih ke tulisan GH aja. Terus kita lihat keliling ke bagian belakangnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan di belakangnya. Dia pakai grillnya itu 3/2, standarnya Jetbus 3 SHD ya, sama 3/2. Terus ada variasi lampunya ini nih. Wah, ini lampu favorit sih, belakangnya kayak gini keren. Jadi bukan pakai LED yang rame lampu gitu, dia pakai warna doang, biru, kuning, hijau, ditambah sama lampu blitz pesawat. Variasinya itu seneng gitu, simple, elegan gitu, keren.
Keren ya, gagah. Apalagi pakai bodinya SHD, jadinya makin top lah. Di belakangnya ada kepet tulisan Mutiara Dewata. Untuk tampak samping kirinya, di sini selendang terputusnya bisa kelihatan jelas. Nah ini ya, dia nggak ada sambungannya di sini. Biasanya tuh ada sambungannya sampai ke selendang Voyager, tapi ini nggak ada sambungannya. Dan di bagian sini di atasnya pintu itu merupakan smoking area. Yang tadi udah kita review bagian interiornya. Itu smoking area yang bisa digunakan untuk ngerokok, dan di belakangnya itu ada toilet. Jadi ada sekatnya di sebelah sana ya. Dan itu kacanya bisa dibuka. Gitu. Dan ini yang tadi gue bilang logo Gunung Harta, lebih ke tulisan GH, bukan Gunung Harta logo ya, tapi tulisan GH. Yang Mercy ada apa ya? Pokoknya yang Mercy itu biasanya di sininya logo Mercy pakainya. Gitu. Ya kira-kira seperti ini ya untuk tampilan eksteriornya Gunung Harta yang kita naiki. Ini kodenya apa ya? Pengen lihat, apa lihat plat nomornya aja. Biasanya kodenya di mana sih ya kalau yang GH merah itu? Nah, plat nomornya DK7134GM. Ya. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk tampilan eksterior dari GH 7134. Itu lampu tengahnya dipakein modul gitu ya, keren. Cek. Modul beli pesawat. Terus ada variasi boneka kotak-kotak gitu, bantal sama running text. Ini enak sih, variasinya enak dilihat. Jadi variasinya itu tetap simple dan elegan gitu. Dan kalau kalian merhatiin di bagian depan dan belakang tadi, tutup platnya itu ada tutup plat JDM warnanya biru, terus di coverin lagi sama tutup plat yang hitam ya. Wah, keren banget asli. Jadi variasinya itu nggak asal pasang lah ya. Jadi terkonsep rapih. Oke, jadi sekarang ini udah jam setengah 8 malam. Kita keluar dari rumah makan Sumber Harta Baru di Kabupaten Situbondo ya. Iya, setelah lepas dari rumah makan ini kita dibagikan satu servis lagi. Kita dibagikan mie instant cup yang bisa kita seduh sendiri di dalam perjalanan ya. Mungkin buat yang malam-malam lapar bisa seduh kopi di jalan cuy.
Hei. Kiri. Oke, jadi sekarang ini udah jam setengah 11 malam. Kita masuk di SPBU sekitaran Kabupaten Probolinggo ya. Dan setelah nyolar ini gue bener-bener ketiduran dan bangun-bangun udah sampai di rumah makan Sari Rasa untuk servis makan kedua. Rumah makan Sari Rasa Kendal ya. Itu jam 5 pagi. Rumah makan Sari Rasa ini merupakan servis makan kedua atau yang terakhir dari pelayanan PO Gunung Harta yang di Denpasar Jakarta ya. Jadi tadi dibagiin kupon makan lagi. Sekarang kita tukerin kupon makannya aja. Ini udah sepi banget ya. Ini kalau lagi jam rame ini rame banget saya rasa. Ini bangkunya aja banyak banget kan. Ini kayaknya kita doang nih servis makan jam segini. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk menu servis makan pagi di rumah makan Sari Rasa. Tadi ada yang nggak gue ambil itu ada capcay. Terus di sini ada tahu, ada ayam goreng, sama kerupuk.
Udah gitu aja, nggak ada sambel. Dan ini ayamnya dingin cuy. Ya, ini servis makan ala kadarnya sih sebenarnya. Ya udah, yuk kita servis makan aja. Dan ini bisnya. Cuman kita sendiri yang servis makan di sini pagi-pagi. Oke, selamat makan. Oke, jadi sekarang ini udah jam 5 pagi lebih 10 menit. Kita udah selesai servis makan dan juga udah selesai sholat subuh. Ini waktunya sih pas banget ya, antara waktunya istirahat pagi sama sholat subuh. Itu nilai plusnya sih kita makan di sini. Dan kebetulan juga ini waktunya pas juga gitu. Karena waktu itu ada beberapa video trip report yang gue lihat, itu sampai di rumah makan itu masih terlalu pagi banget. Masih kayak sekitar jam 3 pagi gitu. Tapi kalau misalnya kita sampai di Sararasa ini jam 5-an gini, ini recommended sih, waktunya pas gitu. Tapi yang pengen gue omongin soal servis makannya, itu menunya itu masih bisa dikembangin lagi lah, harusnya ya. Jadi kalau emang Sararasa komitmen mau buka atau melayani yang jam segini, itu harusnya bisa diperkembangkan lagi untuk servis makannya gitu. Tadi menu ayamnya udah dingin ya, menu ayamnya dingin, tapi untungnya ketolong sama teh hangatnya, itu masih manis, enak gitu. Semoga aja kedepannya bisa dikembangin lagi, atau mungkin biasanya itu nyampein jam 3 pagi. Jadi ayamnya itu udah disiapin dari jam 3 pagi gitu, dan kita sampainya ini jam setengah 5 gitu. Jadi udah agak dingin gitu ayamnya. Maybe bisa juga kayak gitu ya kan. Dan ini armada kita, wah ganteng banget ya. Dan nilai plusnya lagi di Gunung Harta, itu ketika penumpang turun, semua selimut itu dirapihkan kembali oleh kru yang bertugas. Itu udah dari tadi ya, ini cuma baru gue sebut sekarang. Jadi ketika kita turun di pelabuhan, terus di kapal, terus di rumah makan pertama, dan ini di rumah makan kedua, semua interior itu dirapihkan kembali. Baik itu tempat sampah, terus selimut-selimut itu dirapihkan kembali, selimut, bantal. Jadi keren banget lah. Ini salah satu hal yang harus diapresiasi dalam perusahaan bis kayak gini. Oke, jadi setelah istirahat di rumah makan Sararasa Kendal sekitar 40 menitan, kita akhirnya jam setengah 6 pagi melanjutkan perjalanan kembali. Dan setelah lepas dari rumah makan ini, gua ketiduran lagi dan bangun-bangun udah kayak sekitar jam 9 pagi kayaknya. Itu kita udah di sekitaran Cirebon. Nah, ini sekarang udah jam 9 pagi, kita ada di tol kilometer 145, dan ini kita crash sama angkatan pagi yang dari arah Jakarta ke arah timur ya. Nah, itu ada STJ Samoa, terus ada Haryanto juga. Nah, ini pasukan-pasukan angkatan pagi dari Jakarta ke arah timur. Rusak tadi ya? Berarti pas kita keluar Sumber Jaya tadi balap ya. Sekarang jam setengah 10 pagi, kita masuk di rest area kilometer 101 tol Cipali. Di sini kita nggak ada servis makan atau servis snack lagi, tapi kita di sini cuma istirahat sebentar aja. Nah gitu, jadi penumpang yang pengen ke toilet atau mau jajan-jajan itu bisa beli sendiri di rest area ini cuy.
Jam 9:30 pagi. Kita ngeres dulu di rest area kilometer 102. Di sini penumpang dipersilakan untuk ke toilet atau mau istirahat bisa di rest area ini. Sekalian pergantian driver kayaknya nanti. Ini sekalian juga ngisi air tandon, tuh, air toilet ya. Gitu. Ini armada parkirnya mundur karena kerannya ada di sebelah sana. Wah, ini sampai Bekasi kira-kira mungkin sekitar 1 jam lagi mungkin ya. Kalau misalnya santai. Nanti ada penurunan Cikarang juga sebelum Bekasi. Dan nanti ke Porisnya itu, armada ini kan start awalnya dari Denpasar sampai dengan ke Poris Tangerang ya. Ke Porisnya itu lewat Tol Jor. Jadi lewat Kampung Rambutan, Pasar Rebo gitu. Jadi bisa penurunan penumpang di daerah sana gitu. Jadi nggak, ke Porisnya itu nggak lewat dalam kota tapi lewat Tol Jor gitu. Nah ini kita ada di rumah makan Taman Sari kilometer 101. Ini yang arah ke barat ya. Kalau yang 102 kan ke arah timur gitu. Oke, kita lihat kelanjutannya nanti sampai di Bekasi dan Cikarang itu jam berapa. Harus diapresiasi juga di bis ini. Itu toiletnya tadi gue habis pas perjalanan ya, gue habis ke toilet. Itu udah perjalanan udah sekitar sampai Cirebon. Yang artinya udah melewati setengah lebih perjalanan. Dan toilet itu tetap bersih, tetap wangi, tetap terawat. Itu salah satu hal yang harus diapresiasi. Apalagi ini merupakan bis jarak jauh yang dimana pasti udah sering dipakai sama orang yang nggak tahu orang itu bisa bersih apa enggak. Tapi pas tadi gue udah sampai Cirebon gitu, udah melewati setengah perjalanan lebih dari Denpasar ke Jakarta, itu toiletnya masih bersih wangi. Wah, ini bener ya, keren. Bukannya dilebih-lebihkan, emang keren aja gitu. Bis jarak jauh toiletnya masih terawat. Kayaknya pas rumah makan gitu, pas kita berhenti toiletnya juga dibersihin deh. Harusnya seperti itu. Karena bener-bener masih wangi banget. Tadi juga pas ngisi air, baru ini ngelihat kernetnya ngebersihin toilet juga. Wah, jadi tetap wangi sepanjang perjalanan cuy. Asli ini bis nyaman banget. Denpasar Jakarta, worth it banget ini. Oke, jadi sekarang jam 10 pagi setelah kita istirahat di rest area kilometer 101 sekitar 30 menit. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali dan titik penurunan penumpang pertama saat ini itu ada di Cikarang Barat ya. Jadi nanti kita keluar tol di Cikarang Barat untuk penurunan penumpang yang pertama. Oke, jadi sekarang ini udah jam setengah 11 siang. Ternyata sebelum kita nurunin penumpang di Cikarang, kita mampir dulu di rest area lagi. Sekarang kita mampir di rest area kilometer 62 untuk ngisi solar cuy. Nggak sampai-sampai ini, aduh. Kirain bakalan langsung ke Cikarang, ternyata masih mampir isi solar dulu. Oke, jadi sekarang ini udah jam 11 siang, kita keluar di Cikarang Barat untuk menurunkan penumpang. Dan ini turunnya itu di dekat agen keberangkatannya ya. Jadi enak lah, kita naik turunnya itu nggak diterlantarin di gerbang tol atau di pinggir tol gitu cuy. Nah, setelah kita masuk di gerbang tol Cikarang Barat, ternyata ini macet parah banget, panjang, dan ini antriannya lumayan membludak ini ya. Ini macet gara-gara ada kecelakaan di area sekitaran Cibitung gitu. Jadi ini bener-bener harusnya udah mau nyampe, jadi harus nunggu waktu lagi karena macetnya parah banget ini.
Oke, jadi sekarang ini udah jam 12 siang, kita masuk di agen Gunung Harta Bekasi Timur. Dan ini titik penurunan penumpang aslinya itu di agen ya, benar-benar masuk ke dalam agen karena bisnya sekalian putar balik dan ke arah tol lagi. Tapi gue request untuk turun di warung Alex, itu warung tongkrongannya anak-anak Bismania kalau di Bekasi Timur. Karena ngelewatin juga nanti ke arah tol, jadi gue request untuk turun di sana kayak gitu. Dan overall krunya ini semua ramah-ramah banget ya. Pokoknya enak lah, ini recommended. Terutama armada yang gue naikin 7134 ini krunya ramah-ramah semua. Overall perjalanannya cukup memuaskan lah. Ini perjalanan dari Denpasar ke Bekasi Timur. Terus mana Mas? Terima kasih. Sekarang ini udah jam 12 siang. Jadi perjalanan total dari Denpasar ke Bekasi yang gua tempuh saat ini yaitu adalah 24 jam karena kita berangkat jam 1 WITA. Jam 1 WITA itu artinya jam 12 siang waktu Indonesia Barat juga, jadinya ini kita total perjalanan pas 24 jam sampai ke Bekasi. Overall bisnya nyaman, tadi udah gue nilai juga beberapa nilai plus dan minusnya di sepanjang perjalanan. Jadi pastikan lu semua nonton videonya dari part pertama sampai part terakhir ya. Oke, sekian dulu untuk video gue kali ini. Terima kasih buat lu semua yang udah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng pemberitahuannya biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun di warung Alek. Nah, ada dia lagi. Lu udah kangen ya sama gue ya?